juga akan memberikan pengisian dan pelaporan PPh orang pribadi menggunakan aplikasi ISPT 1770. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuristi. Perkenalkan, nama saya Alicia Sudiana. Perkenalkan, nama saya Anisita Ningrum. Perkenalkan, saya Nela Puspita. Perkenalkan, nama saya Selozif Panawardani. Pada video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah pengisian data wajib pajak, perhitungan pajak terutang, hingga proses pengisian pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke studi kasus wajib pajak. Dalam kasus ini bernama Wayan Loncong dengan NPWP 858944405903000. Beliau menjalankan usaha di bidang perdagangan tekstil dengan kode KLU 000000. Periode pembukuan berlangsung dari Januari hingga Desember 2019 dengan metode perhitungan menggunakan pembukuan. Status kewajiban pajak beliau adalah sebagai kepala keluarga atau kakak, dan status PTKP-nya yaitu sudah menikah dengan satu tanggungan. Pada slide ini kita melihat rincian penghasilan Wayan Loncong yang berhubungan dengan pekerjaan. Dari PT Bali Dewa, beliau menerima penghasilan bruto sebesar 60 juta dengan pengurangan 4.800.000, sehingga penghasilan netonya menjadi Rp55.200.000. Dari Universitas Y, penghasilan bruto sebesar Rp85.883.125 dengan pengurangan Rp4.294.156.000. Penghasilan neto sebesar Rp81.588.969. Total dari kedua pemberi kerja ini adalah penghasilan brutonya yaitu Rp145.883.125 dan penghasilan neto Rp136.788.969. Selain itu, dari usaha perdagangan tekstil, penghasilan neto usaha tercatat sebesar Rp339 juta, sementara itu terdiri dari bagian laba anggota perseroan komanditer bukan atas saham senilai 25 juta yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak sehingga tidak ikut diperhitungkan. Penghasilan yang dikenakan PPh final, yang artinya pajak dari penghasilan ini sudah selesai di sini dan tidak masuk ke dalam perhitungan PKP. Ada 3 jenis. Yang pertama, data tabungan, bunga deposito, dan SBI dengan dasar pengenaan pajak atau DPP senilai Rp15 juta dengan PPh Rp3 juta. Kedua, ada pesangon, tunjangan hari tua atau pensiun dengan DPP-nya itu ada Rp150 juta, maka menghasilkan PPh sebesar Rp37.500.000. Ketiga, ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja dengan DPP senilai Rp20 juta, maka menghasilkan PPh Rp2 juta. Jadi, total PPh finalnya adalah Rp42.500.000 dengan DPP senilai Rp185 juta, yang artinya penghasilan ini tidak masuk ke dalam perhitungan PKP. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung total penghasilan neto yang tidak final. Untuk penghasilan neto dari usaha perdagangan tekstil senilai Rp339 juta ditambah penghasilan neto dari PT Bali Dewa senilai Rp55.200.000 ditambah dari penghasilan neto Universitas Y senilai Rp81.588.969 dan penghasilan lain-lain dalam negeri yang tidak final senilai Rp0, maka untuk total penghasilan netonya adalah Rp475.788.969. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan status kawin yang memiliki satu tanggungan, yang artinya penghasilan istri digabung. Nah, untuk rinciannya itu ada wajib pajak sendiri senilai Rp54 juta, untuk status kawinnya Rp4.500.000, untuk penghasilan digabungnya senilai Rp54 juta, dan untuk yang terakhir adalah tanggungan anaknya itu Rp4.500.000, maka untuk total PTKP-nya adalah senilai Rp117 juta. Oke, selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP.
PKP ini didapatkan dari total penghasilan neto kita kurangi dengan PTKP. Untuk total penghasilan neto kan tadi sudah menemukan Rp475.788.969, kita kurangi dengan PTKP-nya 117 juta, maka untuk PKP-nya kita dapat Rp358.788.969. Nah, kita bulatkan menjadi Rp358.788.000. Selanjutnya PPh terutang, tarif progresif pasal 17 dengan PKP sebesar Rp358.788.000. Kita menghitung PPh terutangnya menggunakan tarif progresif berdasarkan pasal 17. Lapisan pertamanya untuk PKP Rp0 hingga 50 juta dikenakan tarif 5%, menghasilkan PPh sebesar Rp2.500.000. Lapisan keduanya untuk PKP 50 juta hingga 250 juta dikenakan tarif 15%, menghasilkan PPh sebesar 30 juta. Lapisan ketiganya untuk sisa PKP dari 250 juta hingga 358.788.000, yaitu sebesar 108.788.000 dikenakan tarif 25%, menghasilkan PPh sebesar 27.197.000, sehingga total PPh terutang adalah 59.697.000. Selanjutnya kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayar atau dipotong oleh pihak lain selama tahun berjalan, yang nantinya dapat dikurangkan dari PPh terutang. Rinciannya sebagai berikut. Dari PT Bali Dewa berupa PPh 21 dan bukti potong 1721A1 nomor 05 sebesar Rp60.000. Dari Universitas Y berupa PPh 21 dan bukti potong 1721A1 nomor 10 sebesar Rp1.379.400. Dari PT Vansinar berupa PPh 23 dan bukti potong 0323 719 sebesar Rp2.250.000, dan dari Departemen berupa PPh 21 dan bukti potong 09221019 sebesar Rp2.250.000. Total kredit dari pemotongan pihak lain sebesar Rp5.939.400. Ditambah angsuran PPh pasal 25 dari Januari hingga Desember 2019 sebesar 46 juta, sehingga total kredit pajak keseluruhan adalah 51.939.400. Dari perhitungan tadi, kita dapat menentukan status pajak Wayan Loncong. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 adalah Rp51.697.000, dikurangi total kredit pajak sebesar Rp51.939.400, sehingga diperoleh PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 sebesar Rp7.757.600. Artinya, Wayan Loncong masih harus membayar kekurangan pajak ini paling lambat tanggal 18 Maret 2020. Untuk angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dihitung dari PPh terutang dibagi 12 bulan, yaitu Rp59.697.000 dibagi 12, sehingga angsuran per bulannya adalah Rp4.974.750. Wayan Loncong juga wajib melaporkan harta dan utang yang dimiliki pada akhir tahun 2019. Total harta yang dimiliki mencapai Rp3.235.000, terdiri dari tabungan BCA sebesar Rp425 juta, tanah dan bangunan sebesar Rp680 juta, mobil Avanza sebesar Rp430 juta, saham PT Tekstil sebesar Rp300 juta, kas tunai sebesar Rp150 juta, tanah dengan SHM nomor 2019320 sebesar Rp200 juta, logam mulia berupa emas dan perak sebesar Rp150 juta, mebel dan peralatan sebesar Rp400 juta, serta tabanas BNI sebesar Rp500 juta. Adapun total utang yang dimiliki adalah Rp150 juta.
yaitu utang ke Bank BCA sejak tahun 2018, sehingga kekayaan bersih Wayan Loncong adalah total harta dikurangi total utang, yaitu 3.235 juta rupiah dikurangi 150 juta rupiah sama dengan 3.085 juta rupiah. Selanjutnya, slide ke-13, ringkasan akhir perhitungan. Sebagai ringkasan dari seluruh perhitungan yang telah kita bahas, berikut adalah hasil akhirnya. Total penghasilan neto Wayan Loncong adalah 479.788.969. Setelah dikurangi PTKP, diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 358.788.000. Berdasarkan tarif progresif pasal 17, PPh terutang yang harus dibayar adalah 59.697.000. Total kredit pajak yang sudah dibayar dan dipotong adalah sebesar 51.939.400.000. Dengan demikian, terdapat PPh kurang bayar atau pasal 29 sebesar 7.797.600.000 yang harus dilunasi. Dan untuk tahun pajak berikutnya, angsuran PPh pasal 25 per bulan ditetapkan sebesar 4.974.750.000. Selanjutnya, slide ke-14 adalah tutorial ISPT. Setelah memahami dasar perhitungannya, kita akan melanjutkan ke bagian tutorial, yaitu bagaimana cara menerapkan semua data yang sudah kita hitung tadi ke dalam aplikasi SPT. Menggunakan studi kasus Wayan Loncong sebagai contoh nyata pengisian formulir PPh 1770 secara elektronik. Langkah yang pertama, kita klik Connect to Database. Lalu yang kedua, login dengan user administrator dengan password 123 dan klik login. Langkah yang ketiga, yaitu mengisi profil atau identitas wajib pajak. Langkah yang keempat, klik setting. Pilih penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu langkah yang kelima, ada klik pada baris untuk mengubah data PTKP. Yang keenam, buat SPT baru. Pilih jenis SPT 1770, tahun pajaknya 2019. Yang ketujuh, pilih menu 1770 di surat pemberitahuan atau SPT, isi lampiran 4. Yang kedelapan, selanjutnya isi bagian A, harta pada akhir tahun, klik tambah, isi kode harta, pilih kode 012 tabungan, nama hartanya tabungan masa depan, tahun perolehannya 2018, untuk harga perolehannya 425 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya dari Bank BCA. Lalu klik simpan. Nah, untuk selanjutnya sama isi seperti tadi. Nah, setelah terisi akan menghasilkan seperti ini. Yang ke-9, selanjutnya isi bagian B, daftar utang atau kewajiban pada akhir tahun. Klik tambah, pilih kode utang 101, utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, nama pemberi pinjamannya Bank BCA, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 Denpasar, untuk tahun peminjamannya 2019 dan jumlahnya 150 juta, lalu klik simpan. Yang ke-10, selanjutnya isi daftar susunan anggota keluarga, klik tambah, lalu isi nama, nik, hubungan antar anggota keluarga, dan pekerjaan, lalu klik simpan. Nah, setelah terisi akan menghasilkan seperti ini. Mengisi lampiran 3 SPT 1770. Kemudian memilih lampiran 3. Lampiran 3 digunakan untuk mengisi data mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah menu dipilih, kita dapat melanjutkan pengisian data sesuai dokumen yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya, mengisi bagian A lampiran 3.
Pada bagian lampiran 3, kita mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Contoh penghasilan yang termasuk dalam bagian ini adalah bunga deposito, hadiah undian, transaksi penjualan tanah dan bangunan, serta penghasilan lain yang telah dipotong PPh final. Pastikan setiap nominal diisi sesuai dengan bukti pemotong atau dokumen pendukung. Selanjutnya mengisi bagian B dan C lampiran 3. Setelah bagian A selesai, kita melanjutkan ke bagian B dan bagian C. Pada bagian ini diisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti hibah, warisan, atau bantuan yang memang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai ketentuan perpajakan. Pengisian harus disesuaikan dengan jenis penghasilan yang diterima wajib pajak. Selanjutnya membuka lampiran 2 SPT 1770. Setelah seluruh data pada lampiran 3 selesai diisi, langkah berikutnya adalah kembali ke menu SPT 1770 dan memilih lampiran 2. Lampiran 2 digunakan untuk melaporkan data yang berkaitan dengan pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh pihak lain. Langkah terakhir yaitu mengisi bagian A lampiran 2. Pada bagian A lampiran 2, kita mengisi daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain, termasuk PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, serta PPh yang ditanggung pemerintah. Apabila ada, data yang dimasukkan meliputi identitas pemotong pajak, nomor bukti potong, tanggal, serta jumlah pajak yang telah dipotong. Setelah semua data diinput dan diperiksa kembali, simpan data tersebut agar dapat digunakan pada tahap selanjutnya dan penyusunan SPT tahunan. Klik menu 1770 di surat pemberitahuan atau SPT, isi lampiran satunya, lalu isi bagian A, dan klik bagian A1-nya, penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Isi peredaran usahanya berapa, harga pokok penjualan, laba atau rugi bruto usaha, biaya usaha, dan penghasilan netonya berapa. Lalu isi bagian A2-nya, penyesuaian fiskal positif. Isi biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Lalu isi bagian B-nya, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Isi bagian C-nya juga. Lalu isi bagian E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Isi bagian H yaitu sanksi administrasinya, dan bagian penyesuaian fiskal positif lainnya. Lalu otomatis akan berubah jumlahnya. Lalu klik isi bagian A3 dan A4-nya, penyesuaian fiskal negatif. Isi penyesuaian fiskal negatif lainnya. Lalu jumlahnya juga akan otomatis. Lalu klik isi bagian C. Isi bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Isi nama pemberi kerjanya, PT Bali Dewata, NPWP pemberi kerjanya, juga penghasilan brutonya berapa, pengurangan penghasilan bruto atau biayanya berapa. Lalu otomatis akan muncul penghasilan netonya. Lalu klik simpan dan isi lagi nama pemberi kerjanya, Universitas Y, NPWP pemberi kerjanya berapa, penghasilan brutonya, pengurangan penghasilan bruto atau biaya, lalu akan muncul otomatis penghasilan neto, lalu klik simpan lagi. Lalu selanjutnya, kita isi bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lalu klik menu 1770 di surat pemberitahuan SPT isi bagian induk. Lalu kita lengkapi identitas bagian A, B, C, D, E, F, G, dan kuasa. Selanjutnya, lapor SPT, klik rekam setoran surat pajak atau SSP. Isi formulir daftar SSP. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan pelaporan SPT, lalu buat file dan simpan. Demikian tutorial pengisian dan pelaporan di SPT 1770.
orang pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.